Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang sikap dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah puasa dan hikmahnya. Pengertian puasa. Adik-adik, tahukah kalian puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya, benar, puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Menurut bahasa, puasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa Ramadan termasuk puasa wajib. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari sebulan penuh. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala beribadah dan beramal soleh. Karenanya umat Islam menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Syarat-syarat puasa terdiri dari dua, syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat-syarat wajib puasa yang pertama adalah balik. Orang yang berpuasa harus sudah mencapai usia balik, yaitu usia dewasa menurut ajaran Islam. Yang kedua, Islam. Orang yang berpuasa haruslah seorang muslim. Yang ketiga, berakal. Orang yang berpuasa harus dalam keadaan sehat akal, yaitu tidak mengalami gangguan mental atau tidak waras. Yang keempat, mampu. Orang yang berpuasa harus mampu secara fisik dan mental, artinya tidak dalam keadaan sakit atau tidak mampu menjalankan puasa karena alasan tertentu. Syarat-syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang berpuasa haruslah seorang muslim. Puasa tidak sah jika dilakukan oleh orang non-muslim. Yang kedua, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Bagi perempuan, puasa tidak sah jika dalam keadaan haid atau nifas. Mereka harus menunggu hingga suci sebelum melaksanakan puasa. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Puasa harus dilakukan pada waktu yang diperbolehkan, yaitu dari fajar hingga terbenam matahari. Ada beberapa waktu di mana puasa tidak dibenarkan, seperti pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik. Rukun puasa yang pertama, niat. Berpuasa harus diawali dengan niat. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafazkan. Lafaz niat puasa yaitu nawaitu saumagadin an adai fardhi sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, dan berhubungan suami istri, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Ada beberapa hal yang disunahkan dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa saat matahari terbenam adalah sunnah. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW dan memberikan kepastian bahwa puasa sudah berakhir. Yang kedua adalah sahur. Melakukan sahur yaitu makan sebelum fajar adalah sunnah. Sahur membantu memberikan energi untuk menjalani puasa dan merupakan berkah yang dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur hingga dekat waktu subuh adalah sunnah. Ini memberikan manfaat maksimal dari sahur dan membantu memperpendek periode puasa selama hari. Yang keempat, berbuka puasa dengan kurma.
Berbuka puasa dengan kurma adalah sunnah yang dianjurkan. Jika kurma tidak tersedia, dapat menggunakan air putih. Kurma memberi energi cepat dan sehat setelah puasa. Yang kelima, berdoa ketika berbuka. Disunahkan untuk berdoa saat berbuka puasa. Doa ini memohon berkah dari penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Selama bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih dianjurkan selama bulan Ramadan. Ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sehingga memperbanyak bacaan Al-Quran adalah amal yang sangat dianjurkan. Dan yang kedelapan, memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa selama bulan Ramadan adalah sunnah. Ini membantu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keimanan. Berikutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jika adik-adik makan atau minum dengan sengaja selama waktu puasa, berarti puasa tersebut menjadi batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jika adik-adik muntah dengan sengaja, puasa pun menjadi batal. Namun jika muntah terjadi secara tidak sengaja, maka puasa tetap sah. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Bagi perempuan, puasa batal jika mereka sedang mengalami haid atau nifas. Mereka harus menunggu hingga suci sebelum melaksanakan puasa lagi. Yang keempat, gila atau hilang akal. Jika seseorang kehilangan akal atau mengalami gangguan mental yang membuatnya tidak sadar, maka puasa menjadi batal. Yang kelima, murtad. Jika seseorang keluar dari agama Islam, maka puasa mereka menjadi batal. Orang yang murtad tidak lagi dianggap sebagai bagian dari orang Muslim dan oleh karena itu tidak terikat pada kewajiban puasa. Yang terakhir, hikmah puasa. Yang pertama, hikmah puasa terhadap tubuh kita. Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti bekerja. Ketika seseorang berpuasa, maka alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita, terutama usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Yang kedua, hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Melalui puasa, kita dilatih untuk peduli pada sesama. Secara rinci, hikmah puasa dalam kehidupan sosial adalah pertama, membiasakan sabar dalam kehidupan. Yang kedua, membiasakan peduli pada orang lain. Yang ketiga, mendidik berperilaku amanah dan jujur. Yang keempat, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Yang kelima, mengajarkan pengendalian diri. Yang keenam, melatih kesabaran. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, demikianlah materi tentang puasa dan hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memperoleh hikmah dan dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.